pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang hamba oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu Yesus menyucikan kami. Karena itu kami menyembah-Mu Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Katakan, aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke kudus-Mu. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan kami, Kau layakkanku menghampiri. Mari hampiri Dia, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang Enggak. Shalom adik-adik, maaf ya telat. Iya, Cici hari ini yang akan mimpin hari ini, ya karena Kak Riki ada tugas di Komisi Pria ya. Heeh. Oke, maaf ya telat adik-adik. Habis dari dokter ini baru nyampe. Iya, maaf ya, puter yang ngaret. Oke, ya adik-adik hari ini sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh sama-sama berkumpul di ibadah yud hari ini. Tuhan yang boleh menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami mau menikmati firman-Mu, berbicaralah ya Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, yang hadir hari ini ada siapa aja tuh? Sel, siapa aja? Marcel, Aulia, Maria. Oh, ada di situ semua nih, nggak kelihatan soalnya. Oke, ya, hadir semua ya, absennya ya. Oke, ada Felix juga ya. Felix, apa kabar Felix? Aman Ci, aman. Aman. Oke, ya hari ini Cici mau bicara tentang komunitas ya. Komunitas, di sini kalian punya komunitas nggak? Di luar apa aja, komunitas apa aja gitu. Ada nggak komunitas atau teman-teman yang sefrekuensi dengan kalian? Ada nggak? No? Ada, oh apa Sel? Kelompok apa? Iya, kelompok yang mungkin kamu teman-temannya inilah teman main kalian atau mungkin ya, teman belajar. Oh, itu teman belajarnya
ini nggak cocok nggak? Apa yang membuat kalian nyaman dengan mereka, dengan teman-temanmu itu mainnya sama dia? Kenapa? Hmm, kenapa? Hah? Lelucuannya? Oh, jokes-jokesnya gitu ya? Oh, jokesnya ya, jokesnya cocok gitu ya, nyambung nyambung gitu ya. Oh, yang lain ada lagi nggak? Felix, ada nggak Felix? Felix, ada tah? Apa ya? Paling komunitas main doang. Nggak Oh yang iya, gimana-gimana. oh main game, main game. Oke, cocoknya di dalam. Jadi main gamenya ini gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Dari situ Aulia, Maria, Valdes, Kania. Yang lain ada? Apa apa? Apa? Siapa? Siapa? Yang jawab nih siapa? Maria ya? Maria ada. Oh, di sekolah. Kenapa cocoknya sama temennya yang itu? Baik. Oh, oh, lucu juga. Nyambung ya, nyambung ya, nyambung. Kalau kita yang ini. Oke, ya adik-adik hari ini Cici bicara tentang komunitas di dalam kekristenan kita juga kita butuh yang namanya komunitas ya, komunitas Kristen yang membangun gitu ya. Nah, kita mau lihat bahwa komunitas ini dapat ya kita boleh berfokus kepada orang-orang yang seiman. Kekristenan berarti yang seiman gitu ya. Bisa kita dapatkan dimanapun gitu ya, baik di gereja dengan teman-teman seiman. Seperti saat ini pun kita sedang berkomunitas gitu ya. Kita mau belajar punya hubungan komunitas orang-orang seiman gitu ya, Kristenan. Akhir-akhir ini Cici melihat bahwa banyak sekali eh, orang-orang yang di sekeliling Cici yang Cici melihat bahwa mereka kurangnya komunitas gitu ya. Kurang komunitas yang akhirnya mereka sibuk dengan dunia mereka sendiri gitu ya dalam hal eh ya udah gue sekolah ya udah gitu loh temenan ada tapi ya biasa-biasa aja dan ketika mereka punya tekanan kehidupan gitu ya kalau akhir-akhir ini banyak sekali tekanan-tekanan gitu ya Cici nggak tahu tekanannya kalian masing-masing kan berbeda gitu ya mungkin di dalam keluarga atau mungkin di dalam setiap studi kalian kalian tertekan dan mereka akhirnya hanya bisa sendirian gitu ya tanpa bisa bilang apa ya butuh diceritakan gitu kan butuh bercerita mereka nggak punya temen gitu ya sampai di akhirnya bahwa stres gitu ya tekanan akhirnya membuat mereka jadi sakit atau akhirnya membuat mereka harus yang namanya minum obat depresi dan segala halnya akhir-akhir ini Cici punya ketemu dengan orang-orang yang secara ini baik-baik aja gitu ya tapi pas kemarin ngobrol gitu ya. Dan ini Cici banyak temukan di dalam anak-anak muda gitu ya. Di kantor Cici, Cici ketemu dengan beberapa orang yang akhirnya ketika ngobrol, iya Ci, saya minum obat setiap ininya ketika tertekan depresi itu. Padahal dia masih kalau sekarang ini Gen Z gitu ya. Jadi dia bilang, hah kamu minum obat? Aku bilang iya. Jadi kita butuh yang namanya karena dia nggak bisa ketemu dengan eh, di luar keluarganya dia nggak bisa cerita gitu ya tapi dia butuh komunitas gitu ya dia nggak punya komunitas yang dia bisa cerita dia bisa sharing gitu ya kita butuh gitu kan komunitas Kristen dan di dalam Kristenan kita butuh gitu ya dengan orang-orang yang seiman kita bisa bangun komunitas mungkin dari hal-hal seperti ini gitu ya di dalam komunitas youth kalian gitu yang saat ini gitu ya kita mau belajar gimana gitu ya yuk kita buka di dalam
seperti jemaat mula-mula ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Yuk kita baca ya. Bergantian boleh? Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Oke, baca siapa? Dulu. Oke, lanjut siapa? 43. 4. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Ayat 4. Siapa? Ya, 6. Oh, tadi udah sampai berapa? Ya, 47 siapa? Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, jadi kita belajar tentang, tunggu ya, bentar. Ini dulu. Hmm. Hmm, tunggu bentar. Hilang kemana sih? Hmm. Bentar ya adik-adik ya. Bentar ya.
Ya, sorry adik-adik keganggu. Ada ini gangguan di sebelah. Oke, ya lanjut lagi tadi kan di ini merupakan hidup jemaat yang pertama gitu ya. Kita mungkin udah sering baca gitu ya, bahwa mereka di sini di ayat 42 mereka orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Jadi mereka waktu itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa gitu ya. Lalu di ayat 42 mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang pertama yaitu mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul gitu ya adik-adik ya. Bahwa mereka bertekun di dalam pengajaran gitu. Jadi cara hidup jemaat mula-mula gitu ya. Yang kita tahu bahwa kita harus di dalam komunitas yang membangun itu kita di dalamnya harus ada pengajaran gitu ya, pengajaran yang sehat gitu ya. Pengajaran tentunya pengajaran yang benar ya adik-adik ya. Makanya butuh komunitas yang kita harus lihat ya, ini yang membangun kekristenan kita gitu ya. Dalam hal pengajarannya harus sehat gitu ya, pengajaran rasul-rasul di dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa gitu ya. Jadi punya komunitas dalam pengajaran yang sehat, berdoa, sama-sama memecahkan roti gitu, itu ya berbagi gitu ya. Kita ya mempunyai berbagi gitu, bukan hanya sebatas roti fisik gitu ya, tetapi berbagi kehidupan gitu ya, dan juga berdoa, sama-sama punya komunitas doa gitu ya. Lalu di ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda gitu ya. Sehingga Tuhan memakai setiap kita gitu ya. Di sini rasul-rasul ini mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Ada perbuatan Tuhan boleh hadir gitu ya di sana. Gitu, kita punya kuasa dan di sini dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi kita punya kesatuan hati gitu ya, berbagi gitu ya. Nggak hanya secara materi adik-adik gitu ya, tetapi di dalam kehidupan kita, kita boleh berbagi dalam hal apa yang kita miliki. Mungkin kita memperhatikan gitu ya, butuh teman-teman butuh perhatian, kita boleh berbagi gitu ya, memperhatikan satu dengan yang lain tuh adik-adik. Dan juga sehingga mereka tercukupi apa yang menjadi kebutuhan masing-masing dari kita gitu ya. Kita boleh Tuhan kasih kepekaan gitu ya, untuk kita boleh sama-sama belajar untuk berbagi juga gitu. Lalu ayat yang ke tadi 45 dan selalu ada, lalu ayat 6, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul dan dengan ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dari mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, endingnya bahkan kita jadi berkat gitu ya buat sesama kita. Kehidupan kita ketika kita boleh terbangun dengan baik gitu ya, komunitas Kristen kita akhirnya bisa membuat menjadi saksi gitu ya, ketika kita boleh mempunyai hubungan yang baik gitu ya, yang pertama dengan Tuhan gitu ya. Tadi pengajarannya dapat yang baik gitu, pengajaran yang sehat gitu ya. Nah, disitulah kita punya komunitas saling memperhatikan, berdoa, ada penguatan masing-masing dari kita. Disitulah kita bertumbuh dan akhirnya punya komunitas yang bertumbuh sehingga kita boleh menjadi saksi Kristus gitu ya. Kehidupan kita boleh dilihat orang sehingga kita boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada ditempatkan gitu. Ya adik-adik, di sini bahwa kita melihat bahwa komunitas yang membangun itu ya kita mungkin bisa sama-sama sharing gitu ya, satu dengan yang lainnya. Kita boleh cerita dari adik-adik apa yang kalian butuhkan dari komunitas
seperti yang tadi Cici cerita, apa yang menjadi kerinduan kalian yang punya komunitas seperti apa sih gitu ya. Mungkin dari kalian ada yang boleh kasih masukan, ada yang di kalian butuhkan apa gitu ya. Halo? Ya, adik-adik, ada yang mau ditanyain? Ya, ada yang mau ditanyain? Aman. Ya, Marcel, apa yang mau ini enggak? Kira-kira masukan apa yang mungkin kita boleh, yang kalian rindukan apa gitu? Mm-mm. Mhm. Hmm. Iya. Mm-mm. Oke. Dari komunitas Kristen yang saat ini ada di gereja mungkin ya, ada yang mungkin kalian apa yang kalian butuhkan mungkin ada. Udah cukup. Saling menguatkan. Oke, oke, saling menguatkan. Hmm, di sekitar kalian gitu ya. Oh, oke. Felix, Felix, gimana Felix? Aman Felix? Ada yang mau di Sangat aman sih, nggak tahu sih apa ya masukannya ya. eh, ya, dari sini dari Firman ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, udah lengkap. Udah lengkap. Oke. Ya, ya adik-adik Cici mau sharing aja gitu ya bahwa di dalam ayat ini butuh yang namanya komunitas yang saling membangun. Kita punya firman yang menguatkan, bisa saling mendoakan, bisa saling berbagi gitu ya. Saling berbagi dalam hal kita bisa sama-sama cerita satu dengan yang lain. Di dalam prinsip berbagi itu ya sharing gitu ya. Mungkin kadang-kadang kita harus sama-sama bisa kalau kata ininya menjaga mulut kita gitu ya. Kita mau sama-sama saling terbuka di sini tapi tertutup di luar gitu ya. Kita boleh sama-sama menjaga kepercayaan gitu ya. Itu yang sedang kami lihat bahwa butuh seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kita harus belajar untuk menjadi orang yang mendengarkan gitu ya buat mereka gitu ya, buat setiap kita belajar untuk saling terbuka di sini gitu ya, di mungkin kalau nggak Cici ya ada Koko Riki gitu ya, kita boleh sama-sama saling mendoakan gitu ya, kan kita nggak tahu dengan kondisi kalian gitu ya, kita boleh terbuka, akhirnya kita boleh mendoakan kalian juga gitu. Nah, itu kita mau belajar sama-sama gitu ya. Itu prinsip hal di dalam sebuah komunitas gitu ya. Cici mau cerita bahwa Cici itu lahir dari keluarga yang non Kristen gitu ya. Sampai sekarang pun papa mama Cici belum di dalam Tuhan gitu ya. Tapi Cici melihat bahwa kehidupan di dalam sampai saat ini komunitas Kristen itu sangat membantu Cici di dalam pertumbuhan iman Cici gitu ya. Di dalam pembentukan setiap karakter gitu ya dalam hal ini gitu ya. Bahwa keluarga yang dari dalam Tuhan ketika kita mau sharing gitu ya dengan orang tua, ujung-ujungnya adalah dengan solusi dari mereka gitu ya, bahwa ya harus ke sini dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi iman kami gitu, imannya Cici gitu ya. Tapi berjalannya dengan waktu Cici itu butuh komunitas gitu ya di dalam setiap ketika down, ketika lemah gitu ya.
kami lahir dari persekutuan demi persekutuan gitu yang membangun kami gitu ya, bahwa dan di sini melihat bagaimana komunitas Kristen itu membangun kehidupan baik Cici, baik Ko Riki juga gitu ya, gitu. Jadi Cici berharap ya kalian pun sama-sama seperti jemaat mula-mula, kita pun boleh sama-sama punya komunitas yang membangun gitu ya, dalam hal ini gitu ya. Kita bisa saling menguatkan gitu ya, lewat firman yang dibagikan, tetap harus ada firman yang dibagikan gitu ya. Kita boleh sama-sama saling mendoakan gitu ya, berbagi. Kita boleh sama-sama berbagi di dalam setiap kehidupan kita gitu ya. Menjadi saksi, sehingga kita boleh menjadi saksi dimanapun kita berada gitu ya. Di sekolah kalian, kalian boleh menjadi saksi gitu ya. Oh ini toh anak Tuhan seperti ini gitu ya, adik-adik ya, bahwa kita di tengah dunia yang nggak jelas gitu ya, tetapi dengan setiap tekanan yang ada gitu ya, tapi kita mau belajar menjadi saksi Kristus gitu ya, di tengah setiap kehidupan kita gitu. Ya, adik-adik, sampai sini aja sih. Mungkin ada yang mungkin mau didoakan dari kalian? Ada yang mau didoakan, mau di-share? Hah? Apa nih? Satu-satu. Hah? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Hah? Siapa yang ulangan? Semuanya ulangan. Marcel. Marcel. Yang lain? Aulia juga ulangan. Maria? Belum. Valdes, Kania, ada yang mau didoain? Nggak ada. Apa? Valdes apa? Nggak ada. Oh, jadi Marcel sama Aulia yang lagi ujian ya? Oke. Ada lagi mungkin dari yang Felix? Nggak ada, Ci. Aman, Felix? Aman Pekerjaan atau? banget. Aman, aman. Oh, ada yang mau didoain nggak? Doa buat orang tua aja paling kali ya. Hmm, kenapa? Mau didoain apa orang tua? Kenapa, Mami? Papi? Nggak, maksudnya biar biar doa kayak biasa aja gitu. Oh, berikan kesehatan di dalam setiap pekerjaannya. Itu. Ya, oke. Adik-adik, yuk kita mau berdoa sama-sama ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh sama-sama berzoom untuk ibadah youth hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh belajar di dalam cara hidup jemaat mula-mula saat ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan punya komunitas Kristen yang boleh membangun, bersyukur untuk setiap ibadah youth yang boleh hadir, walaupun kami tetap ada onsite dan online. Tuhan yang boleh menyertai dimanapun di dalam setiap apapun yang ada Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk komunitas yang ada. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai di dalam komunitas ini, adik-adik boleh dapat terbantu di dalam setiap firman, dan kami boleh belajar untuk berbagi Bapak, untuk kami boleh sama-sama saling memperdulikan satu dengan yang lain, punya komunitas yang baik, dan kami boleh mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu rindu Tuhan, untuk bersekutu bersama dengan Tuhan di dalam setiap komunitas yang ada. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin setiap kami di masa muda kami, untuk kami boleh sama-sama mempunyai hubungan yang dekat dengan Engkau, dan punya komunitas yang baik, saling membangun di dalam sesama tubuh Kristus. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa buat setiap adik-adik yang boleh hadir saat ini. Kami bersyukur Felix boleh ada di dalam ibadah Zoom hari ini, juga untuk baik Marcel, Aulia, Maria, Kania, dan juga Valdes. Biarlah Tuhan menyertai di dalam setiap kehidupan mereka, Bapa, di dalam setiap masa muda mereka, di dalam studi mereka, di dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Tuhan yang boleh memberkati mereka, Tuhan.
Tuhan juga berdoa untuk setiap Marcel dan juga Aulia yang sedang ujian, biar Tuhan memberkati mereka Tuhan di dalam setiap